Haji, barokah, barokah. Bu Haji Wiwit. Bu Haji. Top, oke, oke. mangga pangadidikan pangabekalankeun semuanya supaya menjadi ASN P3K yang lebih baik lagi dari tahun 2024. Anu kusimkeun hormat Pak Kasih Dimas, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh rabbana wa hasil maqasid. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Ligung, yang saya hormati para penghulu, yang saya hormati penyuluh agama Islam PNS P3K yang PAH
Ada berapa orang yang udah? 1 orang. Berarti udah kemarin udah lulus P3K? Lulus ya? Oh ya. Terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada Bapak yang sudah naik derajatnya, yang sudah sesuai dengan bulan sekarang, bulan Rajab, berarti Bapak sudah mi'raj. Sudah mi'raj menjadi P3K. Kenapa saya bilang mi'raj? Karena dari segi penghasilan saja, dari segi penghasilan yang asalnya penghasilannya 1 juta akan menjadi di angka 7 jutaan. Jadi yang tadinya penghasilannya di langit ke-1 akan sampai ke langit ke-7. Jadi kenapa saya katakan mi'raj ya? Nah, mi'rajnya penghasilan itu harus berbanding lurus dengan mi'rajnya pekerjaan, dengan mi'rajnya kinerja. Jadi mulai sekarang harus sudah masuk kantor setiap hari ya. Jadi walaupun tidak ada kewajiban untuk fingerprint, jadi yang dulunya kadang kantornya kadang seminggu sekali, seminggu 2 kali, mulai sekarang sudah ada pembiasaan untuk masuk kantor setiap hari. Saya beri kewenangan kepada Pak Naib untuk mempetakan semua pegawai di sini siapa memegang apa, sehingga semua tugas-tugas di KUA bisa terdistribusi kepada pegawai-pegawai yang ada di KUA ya. Jadi ulah ya nu capek cicing gitu, walaupun penyuluh itu di luar tugas kepenyuluhannya, mangga silahkan untuk diberikan pekerjaan yang menyangkut per-KUA-an dalam segi administratif. Kemudian Bapak Ibu semua, betul tadi kata Pak Kepala KUA bahwa memang kewajiban kami untuk melaksanakan supervisi per 3 bulan. Itu ada dalam PMA 30 tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan. Di sana ada kewajiban dari kami untuk melakukan supervisi ke KUA. Ada ataupun tidak ada anggaran. Terus terang untuk tahun sekarang anggaran supervisi kami tidak ada ya. Anggarannya itu dari PNBP, nggak tahu cair atau tidak. Kalaupun cair itu anggarannya itu hanya 3.600.000 untuk perjalanan dinasnya, itu 3.600.000 itu dibagi 4 kali supervisi, berarti 1 kali supervisi itu hanya 900.000. Jadi saya ke tim sudah mewanti-wanti dari awal untuk supervisi tahun ini nyawayahna kalau tidak mendapatkan uang perjalanan dinas, artinya yang 900 itu hanya cukup untuk bensin lah sehari 100.000 gitu. Itu yang ada di anggaran kita. Kemudian mengenai kepenghuluan, saya minta BIMWIN itu yang mandiri itu tetap dirutinkan, diadakan dan harus terdokumentasi dengan baik. Kenapa? Karena itu menjadi bagian dari perjanjian kinerjanya Pak Kepala Kantor dengan Pak Kanwil yang harus tercapai, ada atau tidak ada anggaran. Itu. Kemudian untuk yang menyangkut kepenyuluhan, tahun ini itu tahunnya penyuluh. Kenapa saya bilang tahunnya penyuluh? Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melibatkan para penyuluh di dalamnya. Kalau kegiatan-kegiatan yang melibatkan penghulu itu karena anggarannya dari PNBP, jadi jangan dianggap ada. Nanti aja kalau udah jelas ada MP-nya, keluar MP-nya nanti bisa dilaksanakan. Kalau belum keluar MP-nya anggap aja tidak ada. Yang jelas-jelas ada itu banyak anggaran untuk penyuluh. Dan insya Allah saya udah nulis, udah posting di grup tanggal 12 Februari kami alhamdulillah sudah fix akan mendatangkan Wadoyok dan Bahjek ya, yang dari Well itu yang sering muncul di medsos itu sebagai narasumber dalam kegiatan pelatihan pembuatan konten. Kenapa kami ide saya mendatangkan mereka? Karena kan kita lebih ke praktek dan mereka sudah berhasil dalam hal pembuatan konten-kontennya yang ditandai dengan banyaknya viewer ya, followernya banyak gitu kan.
nanti kan bisa dialihkan ketika mereka itu bobodoran, ya kumaha orang dialihkan kita ke dakwah di situ di apa di kontennya, sehingga kami mendatangkan itu. Artinya gini lah, kita jangan munafik bahwa justru kalau punten-punten kalau kita mendatangkan pejabat ya dalam suatu kegiatan, justru ya hasilnya akan mencoba mendatangkan. Tempatnya juga tidak di kantor, Bu, tempatnya di kafe. Atau kafe mana nanti saya sedang telusuri kafe mana yang cocok dengan anggaran yang ada. Itu melibatkan penyuluh. Kemudian penyuluh juga saya minta majelis taklim yang ada di Ligung itu dibagi habis oleh penyuluh dalam melaksanakan pembinaan kepada masyarakat. Artinya walaupun ada misalkan majelis taklim yang rutin, tapi di luar itu jangan sampai ada majelis taklim yang tidak terkunjungi oleh penyuluh, sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa negara hadir di tengah mereka. Ya. Jadi ulah sampai kak dina tahun teh pisan unggah penyuluh ke salah satu majelis taklim. Kita jangan lihat bahwa oh itu mah majelis taklimnya tidak ada ijob, ini ada ijob. Janganlah, kita jangan melihat ada ijob atau tidak ada ijob. Karena kebanyakan yang pakai ijob itu tujuannya kan tujuan yang proposal. Betul. Nah itu. Kemudian ada tugas satu lagi, para penyuluh di bulan puasa itu kan aktivitas di KUA itu relatif santai ya dalam pengurusan administrasi dan lain-lain. Ada tugas dari kami Sekjen Pak Kepala Kantor, karena itu juga bagian dari perjanjian kinerja. Saya minta semua penyuluh turun di bulan Ramadan itu untuk koreksi arah kiblat masjid musola yang ada di Ligung. Nanti kami yang akan sediakan sertifikatnya. Ya, nanti Bapak tinggal input titik koordinat dari hasil pengukuran tersebut, input ke sertifikat, nanti sertifikatnya diserahkan ke DKM yang sudah diukur. Kita jangan cenada masjid etama percuma diukur oge, anggar balik deh, itu bukan urusan kita. Ya, urusan kita mau mengukur, terserah dia mau ikut hasil ukuran kita atau tidak, itu bukan lagi urusan kita. Ya, itu mohon jadi mulai dititik beratkan di bulan puasa untuk koreksi arah kiblat. Adapun misalkan ada beberapa masjid atau musola yang sudah dilaksanakan kalibrasi arah kiblat, maka kalau masih ada catatannya, silakan nanti tinggal input, tidak usah diukur lagi, tinggal input ke sertifikatnya, tinggal nanti dibagikan ke masyarakat. Itu mengenai penyuluh. Ada kegiatan-kegiatan lain di penyuluh, itu ada peningkatan kapasitas penyuluh, peningkat revitalisasi majelis taklim, itu nanti akan melibatkan banyak penyuluh di dalamnya. Ada yang melibatkan kepala KUA diantaranya yaitu tentang BKM karena ketua adalah ketua BKM di kecamatan, mungkin nanti akan terlibat dalam kegiatan pengembangan BKM di kecamatan. Selanjutnya memang ini mudah-mudahan kita berdoa tidak ada angin atau tidak ada gempa di sini, karena melihat bangunan KUA Ligung yang seperti ini, walaupun tanah sudah ada, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dilaksanakan ya, sudah turun untuk pembangunan KUA Ligung. Karena untuk tahun ini kita akan melaksanakan pembangunan di KUA Cingambul. Cingambul sudah mulai, nanti bulan Maret atau April sudah mulai pembangunan KUA Cingambul dengan nilai 1,7 miliar. Dan tahun ini juga ada pengadaan tanah untuk KUA Cigasong, terus KUA Maja dan KUA Jatiwangi. Mudah-mudahan tiap tahun kita bisa mendapatkan lah, sehingga nanti 26 KUA itu sudah punya tanah dan sudah punya bangunan SPSN. Kemudian untuk itu Pak Naib tadi pemeliharaan Februari atau mulai sekarang silahkan bikin RAB, bikin proposal untuk pemeliharaan, walaupun nilainya 2 juta, tapi
Februari agar segera diserap, karena takut nanti ada saving anggaran, ya, ada saving anggaran karena anggaran rehabna ka saving kita tidak bisa melakukan rehab. Jadi bulan Februari silahkan untuk dilakukan pemeliharaan lah, ya, naon lah yang kira-kira urgen dari uang 2 juta dan nyebut cukup mah gimana gitu kan, tapi kita optimalkan aja dana yang disediakan oleh pemerintah. Dan memang rata-rata KUA sekarang itu yang mendapatkan pemeliharaannya di angka 2 juta ya wayahna. Adapun nanti Pak Naib misalkan berusaha mencari bantuan dari pihak lain, dari UPJ atau dari manapun itu mangga itu untuk menambah itu biar perbaikannya lebih optimal. Itu mengenai pemeliharaan dari gedung KUA. Saya pikir itu mungkin nanti barangkali ada masukan atau pertanyaan, mangga. Kalau untuk nanti gaji P3K gini aja lah. Ya mudah-mudahan segera, tapi menurut hemat saya sih tidak akan segera. Tidak. Kenapa? Kalau gaji P3K sebelum Juni, apalagi misalkan kayak bulan puasa atau bulan Februari, negara harus menanggung gaji 13 dan 14 dari P3K. Iya. Negara juga duit, ya. Ke MBG kan, ke program MBG. Kayaknya kalau melihat gambaran P3K yang lalu itu SK-nya di bulan Agustus. Tapi nggak apa-apa lah, kira awal yang penting kesemiraz jadi P3K. Itu barangkali ada masukan, mangga. Wajibnya di dia, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait kewajiban bimbingan dan penyuluhan di medsos tuh Pak ya, menurut langsir Bu itu tuh sehari sampai 4 kali atau 4 video dikirim ke 4 platform media sosial ya. Nah bisa enggak misalnya sehari 1 video tapi dikirim ke 4? Bisa. 1 aja gitu videonya. Satu aja. Toh nanti kan followernya juga beda-beda. Iya. Dari Facebook beda, dari TikTok beda, dari YouTube juga beda. Gak masalah. Sudah bisa dihitung 4 itu. Tapi kan ke tempatnya tujuannya ke 4 media sosial. Iya. Ya, itu aja Pak. Ya, justru nanti dimatangkan lagi nanti dalam pelatihan pembuatan konten. Oke. Nanti tanya ke Bang Pinjam Bang Jack Jack. sama Bang Jack. Emang Dayak, Ucil, Ucil mah Ucil. Pak. Ya. Terkait kalibrasi arah kiblat, Pak. Apakah itu bisa ditentukan oleh aplikasi yang ada di HP atau sudah Bisa. disediakan di? Ya. Kami ada alat satu. Karena alat satu kalau untuk semua kabupaten kan nanti Pak Betot. Ya. Silakan aja dari HP. Karena saya pernah mencoba bahwa sama kok ya antara HP dengan aplikasi yang ada di saya punya Mizwala dan MKF sama aja. Saya punya sendiri, bukan punya tahu. Itu bisa kerja sama aja, Iya. masing-masing di Pak Haji Asep di ini aja, Pak Haji Asep nanti di komando aja. Siap. Komando nanti misalkan dari penyuluh berapa orang itu dibagi berapa tim, gitu kan? Ini tim 1 misalkan masih mana gitu aja. Sambil ngabuburit. Bagi zona utara, timur. Ngabuburit. Bagi waktu latihan Begitu aja. Ciplak. Masa binaan. Bagi zona, Mas? Pak. lagi zona. Dibagi zona, Pak. Di utara selatan. Bagi zona ya. Ke briefing. Siap. Siap. Oke. Siap. Siap. Tapi ini Siap, Pak. Hah? Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya. Ya mengenai ya Pak Majelis Taklim khususnya di Desa Bukari kan acaranya dinten Minggu panginten sanes jam kerja Ya. nah kumaha upami ti pihak penyuluh aya masihan masukan-masukan ke Majelis Taklim itu Pak. Ya mana masukin aja, nanti kan penurun tanggalnya hari kerja. Oh. Ya. Minggu Pak.
Minggu mau pasar. Dipajukan tadi kuning kan. Pada Jadi Pak sepuluh Jogo nanti unsur gitu dalam ya, nanti kan jadi angka kredit, SKP gitu masuk ke apa-apa. Itu mah teknik aja itu. Administratif aja, yang penting kan kita jelas melaksanakan. Bapak punten, Ya. untuk P3K penyuluh itu kan kelompok sasaran 1 minggu 4 majlis taklim ya, 4 pertemuan. Kalau misalkan yang sasaran khusus selain majlis taklim, misalkan TPQ ke remaja masjid gitu, Ya. atau lain-lain gitu, itu ada waktu ini nggak, misalkan seminggu berapa pertemuan minimal? Nggak ada, bebas. Nggak ada ketentuan, cuman kami memang kemarin sudah keluar surat tugas Ya. untuk penyuluh untuk juga masuk ke TPQ. Iya. Ya, TPQ dan Pontren kalau nggak salah itu sudah ada itu. Oh, sudah ada. Ada Terima surat kasih Bapak tugas ya. dari Pak dari kasih dari Kemenang. Ya, dari Kemenang. Sudah. Ada surat tugas khusus. Siap-siap, makasih Bapak. Kurang kadu benang TPQ. TPQ jadi masuk ke apa, diberdayakan juga masuk ke TPQ para penyuluh. Lagi ya. Oh iya, satu lagi. Karena saya ini kemarin diberi amanat atau apa ya, jadi wakil ketua 1 koperasi. Jadi mangga para penyuluh yang P3K sudah bisa daftar jadi anggota koperasi. Ya. Jadi nanti insya Allah ke depan sudah ada sinyal bahwa P3K juga sudah bisa minjam, dan ini masuk anggota tes minjam di koperasi ya, karena nanti akan diusahakan bahwa Bank BRI sini bisa membantu untuk pemotongan. Udah susah kalau misalkan dipotong gitu mah susah, setor mah dari mana gitu kan. Jadi mangga potensi yang ada, silakan para P3K untuk menjadi anggota koperasi, bisa. Tekniknya itu Pak, daftar sendiri apa? Daftar sendiri aja langsung. Oh, pilih di pihak koperasi aja Ya. gitu. Anu ikhlas. Kita ke sana. Daftar di sana aja di koperasi. Siap. Abah kena ikhlas. Penuh ikhlas. Terus, Eri, ya? Ya, Cekap? sepakat. Ya. Cekap, Pak. Bertemu. Terima kasih Pak Kasih yang telah jelas kepada kita, memberikan arahan-arahan khususnya kepada para penyuluh. Tadi udah ada tambahan, tugas tambahan yang tadinya di majlis taklim, sekarang ada TPQ ya. Jadi silakan kita musyawarahkan Mbah Haji untuk sasaran-sasaran TPQ itu dibagi-bagi kepada seluruh P3K. Kemudian kepada Pak Ustadz Fatwa, tadi udah jelas dari Pak Kasih, jadi pemeliharaan itu tidak akan musnah kalau kita gerakannya cepat. Iya, kalau gerakannya tidak cepat ada kemungkinan ayo ubah pikiran ada Kebutuhan cenanya. kebutuhan. Jadi nanti dia hanguskeun. Jadi ayeuna kene jieun proposal ya. Ya. Orang ngareha banget Pak Aping itu Pak. Itu begini lagi celawanya kan, begitu turun baik. Iya nanti. Itu begitu gandap baik. Bagaimana kan itu? Untuk jagung badak bapak. Itu supaya orang iya ukur Video beli kan. Makanya Pak Fatwanya jelas tadi Pak Kasih jelas tentang konten apa omannya jelas. Abdi mah ada terang Pak Kasih. Kada sabaraha kali teras ka mana ngirimna terang. Anu jelas mah bolehnya. Berarti sebuah Mohon dikirimkan dibagi ke karena obat. Iya, obat medsos, obat ini. mungkin itu ya tadi arahan Pak Kasih kita laksanakan semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Kasih
Barangkali kalau sudah tidak ada saran atau masukan atau pertanyaan, kita cukupkan untuk briefing atau pencerahan dari Pak Kasih kali ini. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanggal berapa itu Pak? Datangan itu? Well. 12 Februari. Kayak ngiluan. Gerbong, abin. Hari eta berita mau teh masa ikutan lomba kreator teh ya. Tepugu. Well, Assalamualaikum. Well, Assalamualaikum. Well.